mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di media ini. Alhamdulillah. Serta jangan lupa panjatkan puji serta syukur serta selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, juga kepada kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita akan membahas tentang coronavirus. Coronavirus itu apa sih? Coronavirus itu merupakan keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Juga pada manusia itu biasanya menyebabkan yang namanya penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tahun 2019. Maka dari itu, kenapa coronavirus disebut COVID-19? Itu karena coronavirus jenis ini itu coronavirus baru ini diberi nama coronavirus disease 2019 yang disingkat menjadi COVID-19. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam menanggapinya? Dari sebuah riwayat dari kitab Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad bagus dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terdapat wabah, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami was sayyidil asqal, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta, dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Itu berikut sebuah doa dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari kitab Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad dari Anas radhiyallahu anhu. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Teman-teman, berbicara tentang wabah yang sedang menjadi perhatian ini, yaitu wabah COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan istilah corona gitu ya, dikenal oleh masyarakat umum. Wabah ini adalah jenis wabah yang menular itu. Dan juga wabah ini baru ditemukan ketika tahun 2019, yaitu di kota Wuhan, Cina. Coronavirus ini sangat menjadi perhatian dunia karena penyebarannya itu cukup cepat dan mungkin bisa dilihat dari angka statistik dari negara Cina gitu. Paling cepat juga di Italia gitu, karena menyepelekan itu. Dan kemudian sekarang terjadi di Indonesia, di negeri kita tercinta. Ya karena mungkin bisa terjadi kurang sigapnya dari pemerintah gitu kan. Ya mungkin dari melakukan lockdown gitu atau di rumah aja masih kurang efektif gitu. Dan di sini juga coronavirus ini sangat itu membuat panik para orang-orang di Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia ini gitu kan ya, karena penyebarannya itu. Dan gejala-gejala ini seperti gejala flu, seperti demam, batuk gitu kan, yang dimana terkadang coronavirus ini membuat kita parno gitu kan. Ketika kita batuk, sakit tenggorokan lah, kita langsung berpikir bahwa kita itu terjangkit, padahal kan belum tentu gitu kan ya, begitu. Dan juga ada dampak-dampak gitu yang menyebabkan kerugian gitu, seperti para pebisnis, usaha, dan seperti ojek online juga kan menjadi sepi orderan gitu kan. Tapi ada juga dampak positif dari coronavirus ini, seperti bumi itu seolah-olah sedang bernapas itu, menghirup udara segar gitu kan, dan juga menjadi enak lenggang jalanan itu kan. Ya mungkin sedikit tentang coronavirus itu seperti itu. Adapun cara-cara mencegahnya ketika sedang terjadi wabah ini, ya mungkin menurut anjuran pemerintah tadi ya, di rumah aja dan juga lockdown. Tapi kan pemerintah masih berat-berat gitu. Dan ada juga seperti ikhtiar kita ya, mencuci tangan gitu kan. Terus
berdiam diri di rumah gitu kan. Nah, bagaimana sih menurut pandangan Islam seperti mencuci tangan, terus menutup dengan masker atau apa, itu sebenarnya sudah ada sebelum ada coronavirus itu di Islam gitu. Salah satunya dengan berwudu, mungkin ya 5 kali sehari gitu kan, untuk sebelum melaksanakan sholat fardu kan itu bercuci tangan dulu, bebersih dulu lah ibaratnya, wudu dulu kan itu bebersih gitu kan. Terus masker itu kan udah emang anjuran Islam dalam Al-Quran itu kan untuk menutup aurat gitu, memakai hijab, terus ada yang memakai cadar itu kan, itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Islam itu kan ya. Makanya luar biasa Islam itu. Dan juga istilah-istilah seperti lockdown itu kan, kalau bahasa gaulnya mah lockdown gitu kan, tapi sebenarnya ya penyakit yang terjadi pada kita ya sebelumnya sudah terjadi pada kaum terdahulu gitu kan. Istilah lockdown ini ada pada hadis Nabi, bahwasannya jika ada wabah di suatu negeri maka jangan mendatanginya, dan jika ada wabah di negeri kalian maka jangan keluar, jangan kabur. Sebenarnya sudah ada pada ajaran Islam ini. Ketika kita melihat ke belakang sejarah Umar bin Khattab itu kan sudah terjadi wabah yaitu taun. Jadi teman-teman, pesannya mah dari wabah ini jangan terlalu panik, tapi harus waspada, jangan menyepelekan gitu kan. Adalah ikhtiar gitu kan. Ikuti arahan pemerintah, ikuti himbauan para ulama gitu kan. Kemudian juga kita jangan terlalu panik kalau ada yang positif. Sebenarnya kita juga semua sudah positif, itu positif akan menemui ajal, menemui kematian. Dan siapa tahu sekarang, siapa tahu besok, siapa tahu kalian duluan, baru saya duluan setelah kalian. Begitu mungkin ya teman-teman. Terima kasih. Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal junun wal juzami wa sayil qassam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri wa ala alihi wasahbihi ajmain. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di seluruh dunia sedang ramainya yaitu virus yang dinamakan virus corona. Banyak orang yang meninggal hampir di seluruh dunia. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang meninggal karena virus ini adalah orang yang mati syahid. Seperti riwayat yang artinya Rasulullah bersabda, ta'un syahadah atau berkedudukan syahid bagi umat muslim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Pada riwayat Bukhari, Rasulullah menyebut serta bahwa orang yang sakit perut dan orang yang tertimpa ta'un atau mereka yang mendapatkan ganjaran seperti orang yang mati syahid di medan perang. Yang artinya dari Abu Hurairah dari Rasulullah, ia mengatakan bahwa orang yang sakit perut dan orang yang tertimpa ta'un pun syahid. Hadis riwayat Bukhari. Pada riwayat Muslim, Rasulullah menyebut lebih tentang wabah ini, yaitu orang yang mendapatkan derajat syahadah atau gugur sebagai syahid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, manakah di antara kalian orang yang mati syahid? Sahabat pun menjawab, orang yang mati syahid adalah orang yang gugur di medan perang, ya Rasulullah. Rasulullah pun merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Sahabat bertanya, mereka itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang meninggal di jalan Allah tetapi bukan di medan perang itu juga syahid. Dan orang yang tertimpa ta'un itu juga syahid. Bahkan orang yang mati karena sakit perut itu juga syahid. Dan orang yang tenggelam itu juga syahid. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan bahwa ta'un ini adalah ajab bagi umat terdahulu, yaitu Bani Israel, dan menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia mengabarkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Rasulullah pun memberitahukan, pada zaman dahulu ta'un ini adalah sebuah ajab yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tetapi Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tiada seorang hamba pun yang tertimpa ta'un, kemudian ia menahan diri di daerahnya masing-masing dan bersabar, seraya ia menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenai dirinya, selain karena ketentuan Allah, niscaya ia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari.
Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang saya cintai karena Allah, teman-teman yang semoga Allah bahagiakan. Sekarang sedang viralnya atau sedang maraknya bumi ini mengecam. Bumi ini dikecam oleh suatu virus, yaitu virus corona. Semua orang takut, semua orang khawatir. Tapi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa virus corona ini sudah Allah takdirkan, sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz, sudah Allah tentukan kapan terjadinya. Sekarang 2020 terjadinya, 2019 terjadinya. Allah sudah takdirkan di mana di Lauhul Mahfuz. Allah sudah tulis di kitab tertulis yaitu Lauhul Mahfuz, teman-teman. Semua orang takut dengan virus ini. Maka dari itu teman-teman, kita harus sering berdoa dengan doa yang sering Rasulullah ajarkan, dengan doa-doa yang Rasulullah perintahkan kepada para sahabat. Banyak doa-doanya teman-teman. Dan di zaman dahulu juga, di zaman Rasulullah SAW, di zaman Khalifah, ada suatu penyakit yang bernama Ta'un. Penyakit ini adalah suatu wabah. Dan kata Rasulullah SAW, ketika ada suatu penyakit di negeri kalian, maka kata Rasulullah apa? Janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Dan ketika di suatu negeri ada penyakit besar seperti virus dan sebagainya, kata Rasulullah, dan janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Kenapa teman-teman? Ketika kita keluar dari negeri yang di negeri tersebut ada virus, maka atau ada penyakit, maka kalau kita keluar dari negeri tersebut, kita tidak tahu di diri kita apakah ada penyakit atau tidak. Bisa jadi ketika kita keluar kepada negeri tersebut, ke negeri tersebut, kita bisa menyebarkan virus-virus atau penyakit-penyakit yang kita alami kepada orang-orang atau kepada negeri-negeri yang sudah steril. Kita menyebarkan kepada negeri-negeri lain, dan itu bisa menjadi mudarat bagi orang-orang lain. Dan ketika ada suatu virus di negeri lain, kata Rasulullah, maka kita jangan memasukinya. Kenapa jangan memasukinya? Bisa jadi ketika kita sedang sehat, kita masuk ke negeri tersebut yang ada virus, malah kita terdampak penyakitnya, teman-teman. Dan Rasulullah SAW seringkali mengajarkan doa kepada kita dengan doa apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Kata Rasulullah SAW, ketika kita membaca doa tersebut di pagi hari sebanyak 3 kali, maka Allah akan jaga kita. Maka Allah akan jaga kita sampai sore hari. Dan ketika kita membaca doa tersebut di sore hari sebanyak 3 kali, yaitu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim, maka Allah akan menjaga kita sampai pagi hari pula. Maka itu doa yang Rasulullah ajarkan. Dan teman-teman, berilah kita berikhtiar apa? Berikhtiar menjauhkan virus tersebut. Kata Rasulullah SAW, ketika ada suatu wabah, maka engkau sebaiknya lari seperti engkau lari dikejar oleh singa. Seperti kalian dikejar singa, maka larilah sejauh-jauh. Jangan sampai kita mendekati penyakit tersebut. Jangan sampai kita menghadiri penyakit tersebut, mengundang wabah tersebut dengan hal-hal yang seperti mendekati orang yang sakit dan sebagainya, maka kita jauhi dengan kita berikhtiar seperti mencuci tangan dengan sabun. Dan ini teman-teman, diamnya kita di rumah, hadirnya kita di rumah, taatnya kita di rumah, itu menjadi suatu apa? Itu menjadi suatu pahala, teman-teman, buat kita. Jadi suatu pahala bagi kita, teman-teman. Taatnya kita kepada pemerintah, ketika pemerintah memerintahkan kepada kita untuk stay at home, diam di rumah, ketika kita sabar, kita berikhtiar dengan cara tersebut, maka itu menjadi pahala, teman-teman, bagi kita. Maka teman-teman, setiap gerak gerik kita, setiap hal tersebut, ketika kita taat kepada ulil amri atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka itu akan bisa menjadi pahala, teman-teman, bagi kita. Dan teman-teman, mari kita amalkan doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Di dalam sabdanya ajarkan kepada Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal zuzami wasyail ashqam. Dengan artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, dari penyakit gila, dan dari penyakit lainnya. Rasulullah tidak menyebutkan di akhir itu penyakit apa, tapi ini sudah mencakup segala penyakit yang buruk, teman-teman. Maka insya Allah ketika kita mengamalkan doa ini, dengan kita berikhtiar mencuci tangan, dengan kita berikhtiar menjaga kesehatan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit virus corona ini di muka bumi ini. Mari teman-teman,
kita amalkan tadi nasihat-nasihat yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan nasihat ini bisa mengingatkan teman-teman agar teman-teman bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, teman-teman bisa melakukan ikhtiar-ikhtiar dengan menjauhkan dari segala penyakit, menjauhkan diri dari segala-segala hal yang akan menimbulkan suatu penyakit. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama buat diri saya pribadi, umumnya buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan datang dari diri saya, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.